Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku akan membahas tentang materi UTS untuk perancangan percobaan. Nah, jadi selama materi-materi yang sebelum UTS ini kurang lebih itu sudah aku rangkum di sini. Jadi kita itu sudah belajar terkait eh, rangkaian acak lengkap atau RAL yang mana itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian acak lengkap satu faktor dan rangkaian acak lengkap dua faktor. Nah, di mana itu tuh dibagi dua lagi. Jadi ada yang rangkaian acak faktor satu faktor aja, ada yang rangkaian acak kelompok lengkap. Jadi ada yang kelompok, ada yang nggak kelompok, ada yang satu faktor, ada yang dua faktor gitu. Nah, selain itu juga ada RBSL atau bujur sangkar. Nah, dari semua ini, itu kita juga melakukan yang namanya uji. Nah, ujinya itu ada BNT, ada BNJ, ada UJD, ada uji DUNET. Nah, dari semua ini, aku akan membahas secara singkat dulu untuk eh, rumus-rumus dan juga bagaimana cara membaca tabel dan lain-lainnya untuk sebelum masuk ke materinya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cepat langsung ke materinya, bisa di skip aja bagian ini. Oke, jadi em, rangkaian acak lengkap di satu faktor itu kan dibagi menjadi dua, yang biasa dan yang kelompok. Nah, bedanya itu pasti ketika perhitungan, yang kelompok itu akan ada JKK, sedangkan yang enggak kelompok itu ya udah nggak ada JKK gitu. Jadi cuma ketambahan JKK aja gitu. Terus yang dua faktor juga sama. Yang dua faktor ini yang biasa sama yang kelompok itu bedanya ada di JKK-nya. Jadi kalau misalnya yang nggak kelompok nih, ini kan nggak ada JKK ya, ini ada di JKK. Terus bedanya satu faktor sama dua faktor apa? Kalau satu faktor itu dia nggak ada JKNS. Kalau misalnya dua faktor ini ada JKN, ada JKS, ada JKNS gitu. Jadi itu nanti lebih lanjutnya di sini ya. Ini aku kasih bedanya aja. Terus kalau yang bujur sangkar itu dia sebenarnya secara konsep itu mirip sama RAL yang satu faktor. Tapi dia itu ada JKB dan JKK. JKK-nya di sini tuh bukan kelompok tapi dia lebih ke kayak kolom. Sama aja sebenarnya. eh, Kelompok pun itu juga dilihat dari kolomnya. Cuma kalau yang B ini dia kan baris ya. Nah, dia tuh beda sama JKP. Jadi kalau JKP itu lebih ke kayak perlakuan-perlakuannya. Kalau JKB itu setelah kita mengacak diagonal dan lain-lain. Kalau RBSL kan kita ngacak-ngacak gitu kan. Nah, itu nanti kita hitung tuh dari JK barisnya gitu. Jadi ketambahan ini. Jadi JKB sama JK kolom ini itu dilihat dari hasil pengacakannya. Sedangkan kalau JKP ini dari tabel awalnya. Kayak gitu. Ya itu sih review singkatnya. Terus nanti tuh kita juga harus tahu cara baca tabel F. Jadi di tabel F itu kita butuhkan ketika kita bikin eh, tabel sidik ragam atau ANOVA. Nah, ANOVA-nya itu kita butuh ngitung untuk F tabel. Nah, F tabelnya itu kita butuh di 1% dan 5%. Nah, gimana nanti bisa tahu? Nah, singkatnya aja ya. Singkatnya itu nanti kan ada dua sisi ya, ada dua sisi di tabel. Itu ada yang sebelah kiri dan ada yang di atas. Nah, sebelah kiri itu galat, nilai galatnya gitu. Nanti kita bakal dapat punya gitu, punya nilai galat. Kemudian di atas itu kita sesuaikan dengan DB-nya. DB-nya itu nanti juga sesuai dengan tabel ANOVA yang sudah kita buat gitu. Itu singkatnya. Intinya kalau misalnya pakai tabel tuh selalu yang di kiri itu adalah galat dan nilai-nilai yang mau kita cari itu baru yang di atas kayak gitu. Begitu pula dengan tabel Q yang ada di BNJ itu juga kayak gitu. Jadi galatnya itu di kiri, terus P yang mau kita cari itu di atas. Uji Dunat juga gitu, Duncan juga gitu. Nah, sedangkan kalau BNT ini kan pakai tabel T ya, tabel T yang biasa. Nah, tabel T itu kan ada yang eh, satu, ada yang dua. Nah, kita itu pakai yang two tail. Nah, itu kita lihat sesuai DB galatnya aja. Jadi, kalau bentukan tabel T ini, itu di bagian atasnya itu ada pilihan
satu atau dua tail, terus sebelah kirinya itu DB galat. Jadi kita tinggal tentukan aja DB galat dengan persentase yang mau kita cari. Nah, kalau misalnya 5% ya 0,05 gitu. Kita cari 0,05 di two tail gitu. Nanti gambarannya lebih lanjutnya di belakang. Terus ini tuh review rumus ya. Jadi kalau rumus itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Jadi kalau misalnya nih, yang paling dasar itu adalah FK. Kita harus tahu FK paling pertama. FK itu adalah jumlah keseluruhan dari data itu yang udah kita punya dibagi dengan jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan. Nah, kayak gini. Jadi jumlah data kan kita punya tabel tuh. Nah, dari tabel itu berapa sih total keseluruhan data yang ada di dalam tabel itu. Nah, ini adalah Y-2 kuadrat ini. Kemudian A sama R itu apa? A itu jumlah perlakuan. Oh, semua data itu tuh perlakuannya dari berapa perlakuan sih? Oh, dari A sampai C, berarti ada 3 perlakuan kan? Kayak gitu. Nah, ulangan tuh adalah ya ulangannya. Ada berapa kali ulangan? Ada satu kah? Ada dua apa? Ada 3 kali ulangan gitu. Nah, ini berlaku di RAL satu faktor dan di RBSL. Sedangkan kalau misalnya dua faktor, dia ketambahan satu. Jadi kan kalau misalnya ini perlakuannya ibaratnya kayak cuma satu perlakuan gitu ya. Cuma satu faktor gitu. Perlakuannya banyak, cuma faktornya itu cuma cuma satu gitu. Sedangkan kalau misalnya di RAL dua faktor kan kita punya dua faktor dengan masing-masing faktor juga punya jumlah sendiri-sendiri kan berapa perlakuan gitu. Nah, itu kita pisah. Jadi faktor yang pertama itu berapa, yang faktor kedua itu ada berapa, terus dikali dengan ulangan juga. Tapi yang di bagian atas ini tetap tetap sama, yaitu si jumlah keseluruhan dari seluruh data yang ada di tabel gitu intinya. Terus kemudian ada JKP. Nah, kalau JKP ini dia itu nanti kan ada tabel. Nih, misal nih, aku langsung kasih contoh deh ya. Misal ada tabel seperti ini. Nah, JKP itu dilihat dari ini yang menyamping. Nah, kayak gini nih. Jadi data yang apa namanya baris ya? Ya, data baris. Jumlah per baris ini nanti akan dikuadratkan, baru dijumlah. Kayak gitu. Nah, karena dia baris, dia dibaginya sama jumlah yang ada di baris juga. Nih, ada jumlah ulangan. Kayak gitu. Jadi kan dia ngitungnya begini kan? Mendatar gini horizontal, terus dibaginya dengan yang horizontal juga nih. Misalnya ada 3 ya udah, berarti dibagi sama 3. Nah, kalau JKK itu kebalikannya. JKK itu kebalikannya. Jadi dia akan menghitung per kayak gini, per kolom, kemudian ini dikuadratkan baru dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlahnya ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi dengan 8 gitu. Jadi mereka tukeran gitu. Itu JKP sama JKK. Begitu pula dengan aku loncat dulu ya ke JKB. Nah, JKB sama JKK. Kalau misalnya JKK ini kan di RBSL itu beda ya. Jadi JKK di RBSL itu adalah sama sebenarnya, cuma dia kayak kolom yang tabel yang baru yang habis diacak gitu. Nah, sedangkan JKB ini sama kayak JKP, tapi dia adalah yang dari tabel yang udah diacak gitu. Jadi sama baris gini, tapi kan ini kan data awal ya, ibaratnya data awal, kemudian dia udah punya data yang udah diacak gitu. Nah, tetap aja sama ngitungnya yang baris-barisnya gitu dibagi dengan yang baris juga. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu JKT. Nah, JKT ini paling gampang. JKT ini tinggal menguadratkan semuanya. Jadi data yang ada di tabel ini semuanya dikuadratkan dulu, habis itu dijumlah semuanya, baru dikurang sama FK. Udah gitu doang. Kalau JKT, karena T itu adalah total. Jadi diingat-ingat, kalau total itu semuanya. Dikuadratin, dijumlah, terus dikurang sama FK. Habis itu ada apa lagi? Ada JKN. Nah, kalau JKN sama JKS ini juga berkaitan. Kalau JKN itu jumlah perlakuan A, jadi perlakuan yang pertama atau faktor yang pertama di two ways table. Jadi nanti akan ada two ways table kan. Nah, nanti konsepnya sebenarnya sama. Jadi yang baris sama yang kolom gitu. Cuma
nanti dilihat lagi di two-way table-nya. Jadi bukan di tabel yang awal dikasih soal gitu. Nah, mereka juga konsepnya sama, tukeran. Kalau misalnya yang di jumlah adalah perlakuan A, maka yang ngebagi adalah jumlah perlakuan B. Kalau misalnya yang di jumlah adalah perlakuan B, maka pembaginya adalah jumlah dari perlakuan A dikali dengan ulangan. Jangan lupa. Habis itu kalau JKNS, ya udah JKP yang P itu tadi dikurang sama JKN sama dikurang JKS gitu. Jadi JKP itu kan kayak keseluruhan dari eh jumlah perlakuan gitu lah intinya ya. Jumlah perlakuan yang dikuadratkan di jumlah, habis itu dibagi dengan ulangan, dikurang dengan FK, terus dikurang sama yang perlakuan faktor satu dan perlakuan faktor 2 gitu. Itu jadi JKNS. Nah, kalau JKG itu kan galat. Jadi dia JKT dikurang dengan JKP. JK total dikurang dengan JKP. Kalau misalnya kelompok, kelompok itu ditambahin dikurang sama JKK. Sedangkan kalau misalnya JKG di RBSL itu di JKT dikurang JKP dikurang dengan JKB, jadi JK baris dikurang dengan JKK gitu. Nah, ini mungkin agak yaping ya, karena ini kayak uh, membahas membahas rumus tanpa melihat aslinya gitu. Jadi kayak ini sebenarnya kayak insight aja sebelum masuk ke soal gitu. Oke, langsung aja next. Oke, jadi adalah soal RAL yang tidak kelompok ya. Jadi ini RAL yang RAL aja untuk satu faktor. Nah, jadi di sini kan perlakuannya kayak ya udah perlakuannya ini perlakuan besar yang ada berapa nih A sampai H gitu. Jadi perlakuannya A sampai H, udah gitu aja. Jadi nggak ada perlakuan kedua gitu. Nah, kalau kayak gini, kita cukup hitung FK, JKP, JKT, sama JKG. Itu gimana? Jadi, pertama kita harus bikin uh, jumlah untuk ke samping. Ke samping aja. Kenapa ke samping aja? Karena kita kan nggak akan ngitung JKK ya. Kalau JKK kan berarti kita harus ngitung juga yang di bawahnya ini. Secara kolom ini juga harus dihitung totalnya gitu. Tapi karena kita cuma satu kayak apa? Tidak kelompok, jadi kita cuma ngitung yang horizontal aja, yang baris gitu. Kita total ini, di total terus ini, total terus ini, total terus ini gitu dan seterusnya. Kalau rata ini ya ini 27 dibagi dengan 3, 11 dibagi 3, 7 dibagi 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Terus FK, FK itu jumlah total semuanya ya tadi ya. Berarti ini 164. Ini kan total keseluruhan tabel. Itu kalau dijumlah itu segini. Nah, dibagi sama jumlahnya ini perlakuannya ada berapa? Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali sama ulangannya ada 3. Berarti dibagi 8 kali 3. Dihitung, dapatlah segini. Selanjutnya ada JKP. Nah, JKP tadi yang aku bilang adalah yang mendatar. Nah, yang mendatar itu dikuadratin semuanya, habis itu dibagi. Salah. Dikuadratin semuanya, terus dijumlah. Jadi ini 27 kuadrat, 11 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya sampai 24 kuadrat. Dibagi sama, kalau mendatar, berarti dibaginya sama yang mendatar juga. Ada 1, 2, 3, berarti dibagi dengan 3. Dikurang sama FK. FK-nya sudah didapat, jadi tinggal dimasukin. Didapatlah segini. Kemudian ada JKT. JKT itu T-nya total. Berarti kita kuadratin semuanya. Jadi setiap data ini kita kuadratin, 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 kuadratin sampai 9 kuadrat. Kemudian dijumlah baru dikurang dengan FK. Kayak gitu. Oke. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke JKG. JKG itu adalah galat. Dia menghitung selisih antara JKT
yang total dengan JKP. Karena ini cuma tidak kelompok ya, karena ini tidak kelompok, jadi kita tidak perlu kurang dengan JKK. Karena kita juga nggak ngitung JKK. Oke, jadi JKT dikurang dengan JKP. Dapatlah nilai JKG. Sekian, gitu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus memindahkan nilai-nilai ini ke dalam tabel. Tabelnya isinya ada SP itu apa ya? Variansi gitu pokoknya. Lupa aku. Pokoknya ini. Jadi ini sesuai dengan ini ya. Kalau misalnya kita hitungnya ada perlakuan, ada galat, ada total gitu. Sesuai. Habis itu di sini ada JK sama KT. Terus DB ini rumusnya harus diingat juga. Jadi kalau perlakuan itu adalah total perlakuannya dikurang 1 DB-nya ya, untuk DB-nya. Terus galatnya itu A itu adalah dari total perlakuan dikali dengan ulangan dikurang 1. Itu dapat 16. Terus kalau total itu A itu ada di jumlah perlakuan, berarti 8 dikali sama R itu kan 3 ulangan, berarti 8 kali 3 minus 1, ada 23. Kayak gitu. Terus JK-nya ini disesuaikan aja. Kalau JKP berarti jadi JKP kan? JK perlakuan jadi JKP. Masukin JKP-nya berapa? Habis itu lanjut. JK galat berarti JKG. Itu ini 12,67. JKT berarti JKT gitu. Terus KT ini dapat dari mana? KT itu mentok yang dihitung sampai galat aja ya, nggak usah KT sampai KTT. Jadi sampai KTG aja. KT ini didapat dari nilai JK yang di sini dibagi dengan yang di sini. Jadi ini adalah hasil dari 348,66 dibagi dengan 7. Hasilnya ini. 12,67 dibagi dengan 16. Hasilnya ini. Kayak gitu. Terus KTP per KTG, ya udah dihitung aja KTP per KTG hasilnya berapa. Kayak gitu. Oke, selanjutnya buka tabel F. Buka tabel F yang 5% dan yang 1%. Kalau yang 5% berarti kita lihat, kita tuh kalau misalnya pakai tabel F ya, kita tuh perlu nilai galat sama nilai DB. Jadi galatnya tuh berapa sih? Galatnya kan 16 ya, berarti ingat-ingat galatnya 16, terus DB-nya berapa ini? Yang lurus ya, yang lurusnya ini. DB-nya ini kebetulan 7, berarti 16 dengan 7. Oke, kita coba keluar dulu. Tabel F. F 16 dengan 7. F nih, F yang 1%. Ini yang 1% ya. 16 itu kita carinya di sini. Pokoknya galat itu selalu ada di kiri. 7 kita carinya di sini. Set. Nih, berarti 4,03. 4,03 nih, sesuai kan? Terus yang 5%. Mana nih yang 5%? Aduh, ini deh kayaknya. 16 dengan 7. 2,66. Nah, 2,66. Udah kan? Betul. Udah dapat nilai F tabelnya. Sekarang kita harus interpretasikan. Jadi gimana interpretasinya? F hitung kan ini ya, 63,05. Kita bandingkan dengan F tabel yang sudah kita dapatkan. Kalau misal F hitung ini lebih besar daripada F tabel 5% dan F tabel 1%, maka dapat disimpulkan bahwa dia berbeda sangat nyata. Nah, ini berbeda sangat nyata ya, karena F hitungnya itu lebih besar daripada 2 ini. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya F hitung ini cuma lebih besar dari F tabel 5% aja, tapi dia nggak lebih besar daripada F tabel yang 1%. Itu gimana? Maka dia berbeda nyata, tidak sangat nyata. Jadi dia dibilang sangat nyata ketika lebih besar daripada kedua ini,
dibilang nyata ketika cuma beda lebih besar daripada ini, jadi dia lebih kecil daripada ini, tapi dia lebih besar daripada ini. Nah, itu nyata. Sedangkan kalau misalnya dia nggak lebih besar dari keduanya ini, maka dia tidak nyata. Gitu. Oke, clear ya? Oke, intinya begini, interpretasinya berarti perlakuan itu mengakibatkan perlakuan yang ada di data ini ya, itu mengakibatkan perbedaan yang sangat nyata terhadap parameter. Seperti itu. Ini sangat simple karena ini masih awal dan belum ada notasi. Nah, selanjutnya ini baru ada notasi. Nah, dilihat ya, ini adalah RAKL. RAK berarti ini kelompok. Dari awal tabel yang dilakukan adalah menjumlah secara horizontal dan vertikal. Karena kita nanti mau hitung JKK. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau hitung JKK, kita harus hitung secara horizontal, secara kolom juga. Sedangkan tadi kan kita nggak hitung kan, kalau yang kolom, karena kita nggak hitung JKK, kita cuma fokus ke JKP aja yang mendatar. Sedangkan kalau ini kan kita hitung JKK karena ini kelompok. Maka kita hitung secara baris maupun kolom gitu. Untuk FK-nya tetap sama. FK-nya tetap sama. Jadi jumlah keseluruhan di sini 160 ini adalah jumlah dari semua data ini ya. Dibagi dengan A. A itu adalah jumlah perlakuannya, R itu adalah jumlah ulangannya. Udah dapat nih nilai FK. Selanjutnya JKP. Nah, JKP seperti yang tadi. Jadi ini adalah dijumlah dulu. Nah, hasil jumlahnya ini dikuadratkan semuanya yang secara baris ini ya. Lalu dijumlahkan. Habis dikuadratkan, dijumlahkan. Dibagi dengan yang mendatar juga. Jadi 1, 2, 3. Berarti 3. Nih, dibagi sama 3. Dikurang sama FK. Jadi dapatnya segini. Kalau JKK kebalikannya. Dia hitung yang ke sini, lalu hasilnya ini, totalnya ini dikuadratkan, 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 dijumlah, kan? Betul kan? Dibagi dengan yang ke bawah juga. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi dengan 8 dikurang dengan FK. Nah, ini salah nih orangnya. Ini harusnya dikurang dengan FK ya. Ini FK-nya salah tulis. Jadi seperti ini. Jadi FK-nya harusnya ini. 1066,67. Oke, selanjutnya JKT. JKT T-nya total. Berarti semuanya ini ada di tabel ini. Semuanya ini dikuadratkan, terus dijumlah, dikurang sama FK. Udah, gitu aja. Perlu diingat ya, kalian kalau misalnya aku bilangnya seluruh data yang di tabel tuh berarti ya seluruh data yang di tabel aja, nggak termasuk jumlah, nggak termasuk ini, nggak termasuk rata juga. Kayak gitu. Jadi seluruh data yang di tabel ini ya yang mencakup perlakuan A sampai H dengan 1, 2, 3 ulangan aja. Tidak termasuk yang ada di luar ini. Oke, kalau sudah dihitung dapat segini. Selanjutnya, itu ada JKG. JKG, G-nya galat. Berarti dia adalah JK total dikurang dengan JK perlakuan dikurang dengan JKK. Kalau misalnya nggak ada JKK, nggak dikurang dengan JKK. Kalau ada JKK, dikurang dengan JKK. Oke, selanjutnya, step selanjutnya tetap sama. Sama seperti sebelumnya, kita memindahkan data ini ke tabel sidik ragam atau ANOVA. Nah, ini kita pindahkan, kita ada tambahan nih. Karena kita ada JKK, berarti ada yang SP-nya itu kelompok. Nah, kayak gitu. Jadi ada JK, ada JK perlakuan, JK kelompok, JK galat, dan JK total. Dimasukkan seperti sama seperti itu yang tadi. Untuk perlakuan tetap sama ya. A-1, terus galat itu beda, di sini galatnya beda, kelompoknya juga beda, dan untuk total sendiri itu tetap sama. Untuk kelompok itu R dikurang dengan 1. Jadi kalau perlakuan itu selalu kebalikannya dengan kelompok. Kalau perlakuan A-1
berarti kelompok itu R-1. Kayak gitu. Habis itu ada galat. Kalau galatnya di kelompok itu A-1 dikali dengan R-1 gitu. Jadi ini dikali sama ini gitu. Kalau galat yang ini tadi beda. Galat yang tadi begini lah ya. Kalau yang ini dikali dengan ini. Oke, untuk total sama seperti sebelumnya. Dan kalau teman-teman notice, sebenarnya total ini adalah total dari atas-atasnya. Jadi 14 ditambah 2 ditambah 7 itu adalah 23. Seperti itu. Oke, karena kita sudah, kita masukkan aja JKP. Jika perlakuan kita masukkan JKP. Jika kelompok kita masukkan JKK. Jika galat kita masukkan JKG. Jika total kita masukkan JKT. Udah, untuk menghitung KT juga tetap sama. JK ini dikurang dengan yang ada di DB. Jadi 318 dibagi dengan 7, 0,08 dibagi dengan 2, 11,25 dibagi 14, seperti itu. Stopnya digalat ya, total udah nggak usah. Selanjutnya ada F hitung. F hitungnya 2, di sini 2 karena kita menghitungnya mengecualikan galat gitu. Jadi kalau tadi kan kita cuma satu karena baris selanjutnya udah galat kan. Kalau ini karena galatnya di baris ketiga berarti kita hitung ada 2. Nah, di sini sama seperti yang tadi. eh, F hitung itu dibagi dengan KTG. Jadi KT dibagi dengan KTG. KT-nya sesuai baris. KTP nih, KTP dibagi dengan KTG. Nah, kalau di sini kan KTK, KTK dibagi dengan KTG gitu. Terus cara mencari F tabelnya masih tetap sama. Coba aku ini peraga sekali lagi ya. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Kalau misalnya nih, nah di sini kan beda nih. Nah ini mulai beda nih. Aku kasih tahu. Galatnya ini diingat-ingat. Galatnya tetap ya. Galatnya akan tetap. Jadi kalau di sini 14, berarti nanti untuk mencari semuanya ini galatnya akan tetap 14. Selanjutnya untuk nilai DB-nya kan beda nih. Ada yang 7, ada yang 2. Berarti kita juga harus sesuaikan. Misal kalau yang ini berarti tabel 5% dengan galat 14, DB-nya 7. 6, 14, 7. 14, 7. Nih 14, terus kita cari yang 7. Berarti 2,76. Tuh, 2,76 kan betul. Terus, kalau yang bawahnya berarti 14 dengan DB-nya itu 2. 14 dengan DP-nya 2 berarti 3,74. 3,74. Betul. Nah, kali ini juga sama aja. Begitu pokoknya. Terus kita bandingin. Masih sama cara ngebandinginnya. Jadi yang ada di F hitung ini kita bandingin sama F dari tabel. 56,79 itu lebih besar dari 2,76? Betul. Lebih besar dari 4,28? Betul. Kalau dia lebih besar dari keduanya maka dia ya, betul. Perbedaan yang sangat nyata. Terus, selanjutnya yang ini. 0,05 apakah lebih besar dari 3,74? Tidak. Apakah lebih besar dari 6,51? Semakin tidak. Maka dia tidak lebih besar dari keduanya. Berarti dia apa? Oke, betul. Tidak nyata. Gitu. Kalau misalnya si ini, si KTK per KTG ini katakanlah 3,8. Nah, 3,8 lebih besar dari 3,74? Iya. Tapi apakah lebih besar dari 6,51? Tidak. Berarti dia cuma lebih besar dari FTB 5% kan? Berarti dia termasuk beda nyata. Tidak sangat nyata dan tidak juga tidak nyata. Seperti itu. Dia tengah-tengah. Oke, sebenarnya ini interpretasinya sama ya. Jadi untuk perlakuan itu mengakibatkan perbedaan yang sangat nyata, tapi untuk kelompok itu tidak mengakibatkan perbedaan apapun. Tidak tidak nyata gitu. Terus kemudian ada soal pemberian notasi. Nah, notasi di sini kita masih pakai uji BNT.
Uji BNT itu rumusnya ini. T alfa dalam kurung dB galat dikali dengan akar 2 S kuadrat per ulangan. S kuadrat adalah KTG, seperti yang sudah aku tuliskan di sini tadi. S kuadrat adalah KTG, ini berlaku untuk semuanya yang ada S kuadratnya. Nah, tinggal kita masukin. T-nya mau berapa persen? Terus, dB galatnya berapa? dB galatnya dilihat dari ini tadi ya. dB galatnya 14. Selalu akan pakai 14 pokoknya kalau misalnya udah diketahui dB galatnya 14. Terus tinggal kita cari deh. Ini KTG-nya tinggal dimasukin aja. Terus ini kita cari di tabel T. Nah, ini aku praktekin nih. Berarti ini adalah 14 ya. 14 dengan 5%. Oke, kita cari dulu tabel T. Nah, tabel T itu bentuknya kayak gini teman-teman. Ada yang one tailed, ada yang two tailed. Nah, kita pakainya yang ini. Kita yang pakai yang two tailed. Kalau cara bacanya tuh gini, jadi kayak one tailed ini tuh kita ngelihatnya dari sini, ya kan? Kalau yang two itu lihatnya dari sini. Tuh, tadi kan kita punya dB galatnya berapa? 14 kan? 14 nih. 14 dB galatnya akan selalu di kiri ya, diingat-ingat 14. Terus kita mau cari berapa persen? 5%. Nah, 5% tuh di sini kan kalau detail. Nah, 5% di sini berarti berapa nih? 2,1147. Betul nggak? Betul. Nggak, aku salah. Bentar. Wait. 14 sama ini. 2,145. Betul kok. 2,145 dibulatkan. Habis itu yang ini sama aja, tinggal kita cari yang 1%. 14 nih, kita cari yang 1%. Nih 0,01 berarti yang ini 2,9768. Nah, betul nih. Terus udah deh, tinggal dihitung. Setelah dihitung, baru kita kasih notasi. Gimana cara kasih notasi? Cara kasih notasi itu begini. Jadi, kita kan tadi udah kasih rata ya di sini. Pertama itu kita harus mengurutkan rata ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi nih, ini kan masih acak nih. Berarti kita urutin. Yang paling kecil tuh kan 2,33. Ya udah, 2,33, 3,33 dan seterusnya sampai yang terbesar tuh ternyata 14 gitu. Udah kita abaikan tuh yang itu. Kita fokus ke sini. Ini perlakuannya jangan lupa ditulis juga. Nah, sekarang kita bikin tabel untuk notasi BNT 5% dan BNT 1%. Step pertama adalah kalian harus menuliskannya. Berapa sih batasnya untuk notasinya? Yang 5% itu 1,566, yang 1% 2,174. Oke, sudah siap semuanya. Sekarang kita mulai dari yang rata-rata pertama. Rata-rata pertama ini akan selalu bernilai A. Notasinya akan selalu A, karena akan start di A. Gitu. Terus selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung selisih. Jadi selisihnya ini berapa sih? 2,33 ke 3,33. Berapa? 1 kan? 1. 1 ini kita bandingkan dengan nilai BNT-nya. 1 itu lebih besar nggak daripada 1,566? Nggak lebih besar kan? Kalau nggak lebih besar, berarti dia akan tetap A. Oke? Oke, sekarang kita bandingin. 1 ya, ini 1 lebih besar nggak dari 2,174? Tidak lebih besar. Berarti dia akan tetap A. Makanya di sini A, di sini A juga. Oke? Selanjutnya, kita tetap pakai panduan ini karena belum lebih besar kan dari tadi. Oke. 2,33 dikurang dengan 4,33. 2,33 dikurang 4,33 itu 2. Nah, 2 itu lebih besar nggak dari 1,566? Waduh, ternyata dia lebih besar. Berarti muncul B. Gitu. Nah, setelah muncul B ini, berarti kan apa ya, titik pusat kita kan ada di 4,33. Coba deh kita lihat yang di atasnya ini lebih besar apa enggak gitu. 4,33 dikurang 3,33 berapa?
1. Berarti dia masih lebih kecil kan daripada ini. Makanya dia masih muncul B di sini. Kayak gitu. Selanjutnya, udah nih, kita udah ke atas. Terus coba ke atasnya lagi. Masih bisa nggak? 2,33 dikurang 4,33. Oh, 2. 2 udah nggak bisa nih, udah lebih besar. Berarti udah, nggak usah ditulis B. Kita fokus ke bawah lagi. Oke, 4,33 dikurang 4,67. Itu masih lebih besar atau masih lebih kecil ya daripada 1,566? Oh, ternyata masih lebih kecil. Kalau masih lebih kecil, kita tulis lagi B di bawahnya. Belum berubah. Oke, selanjutnya pusatnya masih tetap di sini ya. 4,33 dikurang sama ini, 6,67. Wah, ternyata dia udah lebih dari 1,566. Berarti dia akan muncul notasi baru. Seperti itu. Nah, sekarang pusat kita berpindah ke sini. Pusat ini kita cek dulu yang ke atas nih. Kita cek dulu 4,67 dikurang sama 6,67. Ternyata hasilnya 2. 2 itu lebih besar daripada 1,566. Berarti nggak usah ditulis C nih di sampingnya B nih. Langsung aja kita lanjut ke yang bawah. 6,67 dikurang sama 8. Oh, ternyata selisihnya masih lebih kecil daripada 1,566. Berarti dia masih tetap C. Terus balik lagi ke pusatnya. 6,67 dikurang sama 10. Oh, dia udah lebih besar daripada 1,566. Berarti dia udah harus muncul notasi baru, yaitu D. Pokoknya dia berlanjut gitu ya. D. Nah, berarti pusat kita udah pindah nih ke sini sekarang. 10. Kita cek dulu nih ke atas. 10 dikurang 8. Wah, udah 2, berarti udah lebih. Kalau udah lebih berarti kita abaikan. Kita fokus ke bawah lagi. 10 dikurang 14. Ternyata selisihnya 4. Nah, 4 kan lebih daripada 1,566. Berarti dia muncul notasi baru di E. Nah, karena dia muncul E, kita pusatnya berpindah lagi ke segini sekarang. Terus kita cek nih ke atas, ke 10. 14 dikurang 10 berapa ya? Oh, 4 ternyata. Karena 4 itu lebih besar daripada 1,566, berarti kita abaikan aja, kita fokus ke bawah. Nah, karena di bawah udah nggak ada, berarti ini udah selesai. Gitu. Sama halnya dengan ini. Tadi kan 2,33 ini ternyata selisihnya masih di bawah 2,174 ya, sampai sini. Karena dia di sini dari 2,33 ke 4,33 itu selisihnya cuma 2. Sedangkan kan batas kita 2,174, berarti ini masih aman, masih ada tulisan A semua di sini. Nah, barulah setelah 2,33 dikurang 4,67, ternyata lebih dari 2,14. 2,174. Berarti muncullah notasi B. Pusatnya berpindah ke sini sekarang. Kita cek dulu ke atas. 4,67 itu dikurang 4,33 itu berapa ya? Oh, ternyata masih lebih kecil daripada batasnya. Berarti muncullah B. Gitu. 4,67 dikurang sama 3,33 itu berapa ya? Oh, masih lebih kecil daripada 2,174. Berarti muncul B. Ini dikurang ini berapa ya? Oh, udah lebih besar daripada 2,174. Berarti nggak usah muncul. Kita fokus ke bawah lagi sekarang. Pusatnya kan di sini ya. 4,67 dikurang 6,62. 6,67. Berapa? Oh, ternyata cuma 2. Berarti kita masih masih bisa. Berarti kita tulis lagi B di sini. Kembali lagi ke pusat. 4,67 dikurang sama 8. Oh, selisihnya masih lebih kecil daripada 2,174. Berarti tulislah. Sorry. Oh, ternyata 4,67 dikurang 8 itu udah lebih dari 2,174. Berarti ditulis notasi baru, yaitu C. Gitu. Nah, pusatnya berpindah ke 8 sekarang. 8 kita cek dulu ke atas. 6,67 dikurang 8 berapa ya? Oh, ternyata masih lebih kecil daripada 2,174. Berarti tulis C. Habis itu 8 ke 4,67. Berarti dia itu selisihnya lebih dari 2,174. Berarti diabaikan aja. Terus kita fokus ke bawah lagi. Nah, 8 dikurang 10 berapa? 2. 2 masih lebih kecil daripada batas kita. Berarti ya udah, kita tulis C lagi. Balik lagi ke pusat.
Pusatnya 8 kan, 8 dikurang 14 nih selanjutnya. Oh, ternyata lebih dari 2,174, berarti tulis D notasi baru. Terus kita cek, kan pusatnya berarti berpindah ya ke 14. Kita cek 14 ke 10 itu berapa selisihnya? Oh, 4. 4 itu lebih besar daripada 2,174. Berarti kita abaikan, kita fokus ke bawah. Nah, karena bawahnya udah nggak ada, berarti ini udah selesai. Seperti itu. Yeay. Sebenarnya lebih lebih kayak gitu aja. Jadi setiap kali ada notasi baru yang muncul, gini-gini. Notasi baru akan muncul ketika dia melewati batas BNT, ya kan? Setiap ada notasi baru yang muncul, dia akan berpindah pusat. Nah, kayak gini misalnya. Kan awalnya dia A, habis itu dia muncul B. Berarti pusatnya dari yang sini berpindah ke sini. Terus di sini muncul C, berarti dari yang di sini pindah lagi ke sini, gitu. Dan setiap kali kita pindah, maka kita harus ngecek juga ke atas. Siapa tahu di atas itu bedanya juga tidak nyata, gitu kan? Berarti kita tulis kalau misalnya bedanya masih masih dalam batas ini, gitu. Kalau misalnya udah melewati batas, misalnya kayak gini, dia habis dia ganti notasi lagi kan. Tapi setelah kita cek ternyata ya udah notasinya orang selisihnya lebih besar daripada ini, ya udah kita akan tulis seperti ini aja gitu. Nggak ada double kayak A B gini. Dia akan D langsung E gitu. Nah, buat latihan kalian bisa kerjain ini terus cocokin sama yang ini. Jadi ini tuh masih ada kesalahan dikit gitu, yang benar tuh ini. Kalian bisa coba-coba kerjain gitu, terus kayak nanti cocokkan sama ini. Kalau misalnya kalian merasa punya aku salah, kalian bisa ngomong aja ke aku. Oke, next. Nah, ini dia adalah RBSL. Nah, rumornya RBSL ini akan muncul ya besok, jadi ini bisa dipahami dengan baik-baik. Jadi, untuk RBSL ini, kita kan punya data ini. Kita akan dikasih tabel data awal gitu, tabel data asli. Nah, ini yang asli. Kemudian kita akan melakukan pengacakan secara diagonal. Di pengacakan diagonal tuh kayak gini teman-teman, seret, seret, seret gitu. Atau kayak gini juga boleh. Aku tadi lihat dari TL belajar tuh ngacaknya miringnya ke kiri gitu ya. Tapi itu juga nggak masalah, yang penting diagonal gitu kan. Gimana sih prinsipnya untuk mengacak secara diagonal ini? Jadi sebenarnya kalian apa ya, membagi gitu. Misal nih, kan kita punya A sampai F. Kalian mau yang di tengah tuh apa? Misalnya nih aku bikinnya C ya. Berarti C ini urut aja dari sini. C7 nih pindah ke sini. C5 ke bawahnya. C6, C7, C4, C5 gitu. Habis C apa? D. D itu taruh atasnya gini. Berarti D10, D8, D10, D9, D8. Sisanya di sini. Gitu. Jadi kayak B, apa sih ini? C, D, E, F. Terus kan A lagi, B, C-nya udah habis di sini, jadi di sini D gitu. Ini urut sih ya kalau aku ya. Kalau aku kayak gitu. Kayak aku urut sesuai diagonal. Jadi kalau misalnya dia nyisa, ya udah nanti ditaruh di sebelah mananya gitu. Pokoknya dia akan selalu diagonal. Jadi C, C semua. D, D semua. E, E semua gitu. Kayak gitu. Terus setelah kita acak secara diagonal, lalu kita acak secara baris. Kalau baris itu kan yang ini ya, yang horizontal ini. Tinggal kita acak aja posisinya. Kan tadi kita udah punya ini nih. Nah, yang diacak itu yang ini ya. Berarti dari sini jadi ini. Nah, dari sini kita acak ke sini gitu. Acaknya gimana? Ada ketentuan nggak? Nggak ada sih sebenarnya. Yang penting dia nggak di posisinya aja gitu. Misal kayak ini, satu mau pindah ke sini juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya tuh nggak di posisi awalnya gitu. Nah, kalau aku ngacaknya seperti ini. Terus, abis itu, setelah diacak baris, hasil acakan baris ini kita acak secara kolom. Nah, berarti kita tinggal acak aja ini yang bagian atas ini. Kita pindah-pindah posisi gitu. Jadi kalau misalnya yang ini tadi misalnya ya kayak 4 nih, 4 kita mau pindah. Berarti ya satu ini tuh ikut semua gitu. Jadi ini pindah ke sini gitu kan. Misalnya nih 5, 5 ini pindah ke sini semua gitu. Sama halnya dengan ini. Jadi misalnya nih
Oh, 3 yang ini kita pindah ke depan sendiri. Ngikut semuanya gitu. Nah, barulah hasil pengacakan kolom ini yang akan kita jadikan panduan untuk perhitungan RBSL. Tuh. Nah, untuk FK sama ya semuanya. Jadi FK itu nggak mempengaruhi apapun. Kayak apapun nggak mempengaruhi FK. Yang penting FK itu adalah jumlah keseluruhan semuanya gitu. Dikuadratin. Keseluruhan data ini, ada data ini, semua data ini, kan ini cuma diacak aja, nggak diganti kan nilainya. Jadi harusnya totalnya ini itu sama dengan total ini. Ini tinggal dijumlah terus dikuadratin kan, jumlah semuanya dikuadratin ya hasil totalnya. Dibagi dengan R kuadrat. Sebenarnya sama ya nih konsepnya teman-teman. Adalah perlakuan dikali dengan ulangan. Cuma kalau RBSL itu perlakuan sama ulangannya itu sama, makanya dia ditulis R kuadrat. Kayak gitu. Jadi sama, sebenarnya kalian kalau mau nulis A kali R juga nggak apa-apa. Karena A sama R-nya itu sama, makanya dia ditulis R kuadrat gitu. Terus selanjutnya JKP. Nah, sama nih JKP. Nah, tapi yang perlu diingat kalau RBSL, JKP itu di data awal. Jadi data yang ini nih pakai JKP. Sedangkan JKB JKK nanti pakai data ini. Gitu. Jadi JKP itu adalah JKP. Sama kayak biasanya, kita hitung yang mendatar. Mendatar, mendatar, mendatar. Ini dikuadratin, 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 dijumlah, dibagi dengan yang mendatar juga nih. Ada 6, berarti dibagi 6 dikurang dengan FK. Oke, selanjutnya JKB. Kalau JKB itu baris, berarti sama kayak JKP cuma versi ini. Ini dijumlah, dijumlah, dijumlah. Nah, dapat ini kan. Ini dikuadratin, 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 dijumlah, dibagi dengan, nih ada berapa nih yang mendatar juga? Ada 6. Berarti dibagi dengan 6 dikurang FK. Selesai. Kalau JKK, JKK sama aja. JKK itu yang bawah ini yang dikuadratin, dikuadratin, dikuadratin. Habis itu dia dijumlah dibagi dengan nih yang mendatar yang ke bawah ini berapa? Ada 6. Berarti dibagi 6 dikurang dengan FK. Selesai. JKT, JKT T-nya total. Berarti dia mentotal semuanya. Kalian mau pakai dari sini boleh, dari sini juga boleh. Karena sama aja. Data yang ada di sini akan sama dengan data yang ada di sini. Cuma beda posisi aja. Jadi teman-teman bisa bisa kuadratin semua-muanya ini, terus dijumlah, dikurang dengan FK. Nah, setelah itu barulah kita hitung JKG. Kalau JKG itu adalah jika total dikurang dengan JKP dan dikurang dengan JKK kan sebenarnya. Tapi karena dia ada JKB, jadi dikurang dengan JKB. Jadi JKT dikurang JKP, dikurang JKB, dikurang JKK. Dapat hasil JKG segini. Setelah itu, kita pindah aja ke tabel ANOVA. Kalau udah dipindah, nah ini nih diikutin ya. Intinya begini. Jadi kalau perlakuan itu A dikurang 1, yang baris itu ya baris dikurang 1, yang kolom itu kolom dikurang 1, yang galat itu adalah R-1 dikali R-2. Yang total itu R kuadrat min 1. Kalau ini relatif beda-beda ya sebenarnya kalau tiap ini, jadi bisa dihafalin, dipahamin gitu lah intinya. Habis itu tinggal kita pindahin deh. JK, P, perlakuan. JKB, baris. JKK, kolom. JKG, galat. JKT, total. KT dihitung semuanya kecuali total. JK masih ingat kan? KT masih ingat kan ngitungnya? Jadi JK dibagi dengan yang ada di DB. Berarti ini 285,14 dibagi dengan 5, 4,14 dibagi 5, 5,14 dibagi 5, 29,22 dibagi dengan 20. Setelah itu, kita cari F hitung. F hitung itu dihitung semuanya kecuali KTG. Jadi KTP dibagi KTG, KTB dibagi KTG, KTK dibagi KTG. Udah. Dibagi, setelah itu dicari F tabelnya. Sama seperti tadi, persis cara carinya. Jadi, ini galatnya kan 20, berarti dipegang terus nih 20. Habis itu
Untuk yang di atas, kan galat itu di kiri kan? Yang di atas disesuaikan dengan ini, 5, 5, 5. Ya udah nih, semuanya sama. Terus kita interpretasikan, 39,03 tuh lebih besar nggak daripada 2,17? 2,71 lebih besar. Oke, berarti dia lebih besar nggak dari 4,10? Lebih besar, berarti dia sangat nyata. Kalau ini 0,567 lebih besar nggak dari ini? Enggak. Lebih besar nggak dari ini? Enggak. Berarti dia tidak nyata. Ini lebih besar nggak dari ini? Enggak. Ini lebih besar nggak dari ini? Enggak. Berarti dia tidak nyata juga. Berarti yang sangat nyata cuma yang perlakuan. Kayak gitu. Terus ini sama aja sih, bedanya nyata terkecil kayak tadi ya. Jadi carinya itu yang two tail. Yang dilihat adalah yang persenanya. Jadi 0,05 sama 0,01. Galatnya ada di sini. Galat, galat. Habis itu S kuadrat itu adalah KTG. Ulangan ya ulangan. Udah dihitung, dapat dari tabel, dapat dari tabel. Diingat ya kalau galet itu di sebelah kiri, yang dicari itu di atas. Terus ini sama caranya. Ini ratanya diurutin, habis diurutin baru dikasih notasi. Masukin nih, berapa sih batasnya nih? 1,456 nih, 1,985. 4 dikurang ini, lebih besar nggak? Ternyata selisihnya daripada ini. Oh, lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia muncul notasi baru. Setelah muncul notasi baru, maka titik pusatnya pindah ke sini. Tadinya kan di sini. Saya pindah ke sini. Dites, ini ke sini. Lebih besar nggak? Oh, ternyata lebih kecil. Berarti tetap B. Terus ini ke sini. Oh, lebih besar. Ya udah muncul C. Habis itu kita pindah kan titik pusatnya ke sini, kita harus cek dulu nih ke atas. Oh, ternyata ke atas dia lebih besar dari 1,456. Ya udah kita abaikan, tinggal kita fokus ke bawah. Dan seterusnya seperti itu. Sama halnya juga dengan notasi WNT 1%. Kayak gitu. Nih beda kan ini dan ini karena beda ini toleransinya. 4 ke 5,667 itu selisihnya berapa? 1,667 gitu. 1,667 masih masuk nggak di sini? Masih, berarti dia masih ditulis A lagi. Kayak gitu. Baru setelah 4 dikurang 6,5 itu ternyata, oh ternyata kok selisihnya 2,5. Udah nggak masuk nih di sini. Berarti kita masuk ke notasi baru. Pindahlah itu pusatnya di sini. Pusat di sini kita cek dulu nih ke atas, sesuai nggak? Apakah dia lebih kecil? Oh ternyata dia lebih kecil, berarti masuk. B juga masuk di sini. Gitu. Kalau udah, tinggal kita cek lagi, lanjutin ke bawah, dan seterusnya sampai itu. Gitu intinya teman-teman kalau nolasi itu. Jadi, setiap kali dia lebih besar daripada batasnya, dia akan muncul notasi baru, plus dia akan pindah pusat. Nah, kalau pindah pusat, jangan lupa, jangan cuma yang bawah aja yang dicek, yang atas juga harus dicek. Apakah dia masih lebih kecil, apa dia memang lebih besar gitu. Kalau masih lebih kecil, kita harus tuliskan notasi yang baru itu di atasnya. Tapi kalau misalnya lebih besar, ya udah kita abaikan aja kayak gini. Langsung. Nah, udah. Selanjutnya, kita ke nah, ini mulai nih. Ini sama aja seperti yang RAL yang di awal. Cuma bedanya apa? Dia ada dua faktor perlakuan. Tadi kan dia cuma perlakuan A, B, C, D gitu kan. Nah, sekarang enggak. Perlakuan yang N1 ini ada tiga. Dibagi lagi dari dosis. Dosisnya ada tiga. N-nya ini udah ada 5 kan? Ada 5. Nah, tiap N ini diuji lagi dengan dosis semprot yang ada 3. Jadi perlakuan 1 ini totalnya 5, perlakuan 2 totalnya 3. Gitu. Faktor ya, faktor apa ya? Faktor perlakuan gitu. Nah, di sini kan kita udah tahu nih faktor 1 dosis pupuk ada 5 taraf. Yang penyemprotan ada 3 taraf. Tuh. Ini adalah tabel awalnya. Yang harus kita lakukan adalah menjumlahnya secara vertikal. Kayak gini. Setelah itu kita harus pindah data ini ke two-way table. Nah, ini yang disebut dengan two-way table. Kita pisahin dosis pupuk di sini, dosis semprot di sini,
ditulis pupuk di sini ya, disemprot di sini gitu. Jadi kita nanti akan menjodohkan N1C1 berapa? N1C1 oh 20, plus 20. N1C2, N1C2, seret, 25, berarti 25. N1C3, N1C3, 34, dan seterusnya seperti itu. Gitu. Jadi ini kayak rekap. Kalau tadi kan masih satu-satu gini kan datanya, setelah dijumlah dapatlah rekapnya ini totalnya berapa, kayak gitu. Terus ini di rata-rata, rata-ratanya udah 79 dibagi dengan 3 karena ada sistemnya ada 3 gitu. Yang bawah juga gitu. Rata-ratanya gimana kalau yang bawah? 98 dibagi dengan berapa nih? 5 karena basicnya ada 5. Kalau secara kan sama ya kayak tadi ya. Kalau misalnya kita menjumlah gini, berarti maka kita ngebaginya dengan yang gini juga. Kalau kita menjumlah gini, maka kita ngebaginya dengan yang gini juga. Lanjut, selanjutnya kita hitung FK. FK dihitung dari mana? Dari total keseluruhan ini, data-data ini. Kalau udah dijumlah dapat ini. Sama kayak ini, ya kan? Harusnya sama memang karena datanya nggak berubah gitu. Kita cuma mengubah bentukan tabelnya. Jadi ini totalnya total data 378. Berarti 378 dikuadratkan dibagi dengan kalau yang biasa kan perlakuan dikali ulangan. Nah, perlakuannya ada dua, berarti kita hitung dua kali juga. Perlakuannya 5 sama 3, ulangannya 3. Berarti 5, 3, 3. Dikali semuanya, terus dibagi. Nah, hasilnya segini. Oke, selanjutnya adalah JKP. JKP ini selalu dari tabel yang awal. Sama kayak RBSL tadi. JKP kan dia dari tabel awal. Terus yang dari tabel hasil acak-acak ini kan JKB sama JKK. Sama kayak ini. JKP itu yang di sini diambil dari yang di sini, tabel awalnya, tabel soal. Jadi ini 6, 7, 7 ini kan 20. Dan ini 25. Nah, ini udah dijumlah kan? Berarti ini nanti dua kuadratin, dua kuadratin, dua kuadratin, dua kuadratin semua dijumlah dibagi dengan tuh 2, 3, dibagi 3 karena dia ada 3. Ya kan? Dia kan mendatar nih, mendatar, maka dibaginya juga yang mendatar, gitu. Jangan lupa dikurang dengan FK, FK yang kita dapat nih. Jadi deh JKP. Nah, selanjutnya JKN sama JKS. Nah, JKN sama JKS itu kalau di sini ibaratnya JKB sama JKK. JKN, berarti kita ngitungnya yang per N ini. Nah, kita kuadratin dijumlah dibagi dengan set ada berapa nih? 3. Oke, 3 dikali dengan 3. Karena ada berapa? Ada 3 kali ulangan. Jangan lupa di sini. Bukan dibagi dengan 3 doang. Tapi 3, ini kan 3 ya, 3. Berapa kali ulangan? 3. Gitu. Selanjutnya dikurang dengan FK. Jangan lupa. Kalau JKS ke bawah. JKS ke bawah nih. 98, 124, 156. Dikuadratin. Dijumlah dibagi dengan seret. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi dengan 5 dikali dengan ulangannya berapa? 3. Berarti didapatlah segitu dikurang dengan FK. FK-nya tetap ya dari ini tadi. Dapatlah JKS. Nah, setelah itu dicari JKNS. JKNS itu JKP dikurang dengan JKN dikurang dengan JKS. Gitu. Dapat JKNS. Nah, kalau sudah lanjut, nih yang panjang nih, JKT, T-nya total. Berarti kita mengkuadratkan setiap-tiap data ini, lalu kita menjumlahnya dan dikurang dengan FK. So simple. Selanjutnya ada JKG. JKG ini JKT dikurang dengan JKP. Kenapa cuma gini? Karena nggak ada JKK. Nah, karena nggak ada JKK, jadi nggak dikurang sama JKK. Jadi JKT dikurang JKP aja. Kayak gitu, dapatlah ini. Setelah itu, seperti biasa, kita pindahkan ke dalam tabel. Di sini ada perlakuan, ada N, ada S, ada NS, ada galat, ada total.
DB-nya seperti yang demikian ini. Jadi perlakuan itu A dikali B dikurang satu, yang N itu A dikurang satu, S itu B dikurang satu, NS A dikali B, N dikali S. Gitu. Galatnya A dikali B dikali R min 1, totalnya ini, ABR min 1. Ini semua kalau di total, hasilnya 44. Gitu. Terus ini disesuaikan aja, jika perlakuan, masukkan jika P, jika N, berarti jika N, jika S, jika S, jika NS, jika NS, jika galat, jika G, jika total, jika T. Itu. Terus KT juga sama. Kita masukin aja KT perlakuan, KTP, KTN, KTN, KTS, KTS, KTNS, KTG, gitu. Cara hitungnya masih ingat kan? Berarti JK dibagi dengan DB. 514,8 dibagi 14. 369,244 dibagi 4, dan seterusnya. Nanti ditulis di sini. Setelah itu, hitung F hitung. F hitung itu ini dibagi dengan KTG. Berarti yang KTG nggak usah kosong kan di sini KTG. Ini semua dibagi dengan KTG. Kalau udah, cari F tabelnya. F tabelnya sama cara nyarinya tadi. Di mana nih? Dilihat, galatnya 30. Berarti dicari yang di bagian kiri 30. Terus, yang di atas berapa? Menyesuaikan ini. Yang di atas ada yang 14, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 8 gitu. Tapi yang di sebelah kiri tetap 30 karena galatnya nggak berubah. Oke, setelah didapat, ternyata, wah, semuanya ini setelah dibandingin sama tabel, ternyata dia lebih besar dari keduanya. Berarti perlakuan N, S, NS semuanya itu mengakibatkan perbedaan yang sangat nyata. Kayak gitu. Ini kan semuanya sangat nyata. Jadi ini simbol aja sih. Kalau misalnya sangat nyata itu dia bintang 2. Kalau misalnya nyata itu dia bintang 1. Kalau dia tidak nyata itu dalam kurung TN. Gitu. Dalam kurung TN itu kayak gini. Mana tadi ya? Nih, kayak gini. Ini berarti tidak nyata. Kalau yang titik 2, bintang 2 itu sangat nyata. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke notasi uji BNT. Uji BNT-nya tetap sama. 1%, berapa persen? Pakai galat, galatnya itu tadi 30, terus S kuadrat itu KTG, masukkan, cari ini di tabel. Tabelnya yang two tail. Kita lihat yang 0,05 sama 0,01 dengan galat atau yang di sebelah kiri itu 30. Oke, setelah itu dapatlah ini. Notasinya sama, cara notasinya nih. Dari rata ini ya. Kalau misalnya dia mau dosis pupuk, dia ambilin yang jumlah pupuk, yang ratanya pupuk gitu. Kalau misalnya mau dosis penyemprotan, ya ambilin yang ratanya penyemprotan gitu. Diurutin dulu sesuai nilai. Terus dikasih notasi 14,33 itu kalau dikurang ini masuk nggak ke sini? Ternyata nggak masuk. Ya udah muncullah B. Tuh. Pindah kan titik pusatnya ke sini. Ini kurang ini. Berapa? Waduh nggak masuk. Ternyata ya udah kasih C. Berarti titik pusatnya pindah ke sini. Cek dulu nih ke atas. Masuk nggak? Oh nggak masuk. Ya udah abaikan. Sekarang kita fokus ke bawah. Gitu. Oh ternyata ini sama ini masih masuk nih selisihnya. Ya udah. Kalau gitu C lagi. Belum pindah kan titik pusatnya kalau misalnya belum muncul batas baru. Berarti ini dikurang sama ini. Nah, ternyata dia besar nih, nggak masuk ke sini. Ya udah muncul notasi baru. Pusatnya pindah ke sini. Cek dulu ke atas. Oh, ternyata dia nggak masuk juga ke sini. Ya udah nggak usah ditulis deh di sini. Langsung fokus ke bawah. Karena bawahnya nggak ada, jadi udah selesai. Gitu. Caranya sama semuanya. Waduh, udah 1 jam. Oke, next. Nah, kalau ini sama aja sih, guys. Jadi aku nggak bahas lagi ya. Ini pokoknya sama, FK ini sama. Jadi jumlah keseluruhan kan. Bedanya ini tadi kan
kita nggak hitung yang secara ke bawah ya, yang di sini. Tapi ini yang di sini kita hitung. Ini yang ke bawah. Nah, FK-nya tetap sama nih dari total semuanya si 402 ini. JKK, JKK ini dari sini dari tabel awal ya, JKK. JKK dari tabel awal yang ini, yang ke bawah. Kalau JKP kan yang ini yang dikuadratin. Kalau JKK itu kan yang ke bawah ini. Berarti yang dikuadratin yang ini. Dibagi dengan set, ada berapa nih? 5. 5 dikali dengan ulangannya ada berapa? 3. 3. Gitu. Terus JKP, itu tadi yang aku bilang, JKP, seret, 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 JKP. Ini semuanya dikuadratin, 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 dijumlah, dibagi dengan berapa nih dosis semprotnya? Ada 3 kan? 3 berarti 3 dikali dengan 3. Loh, kok ini kali 3 ya? Jujur janggal. Apakah seharusnya dia dikali 3? Eh, eh, nanti aku make sure lagi deh. Coba kalian juga bisa cek di PPT bapaknya ya. Tapi harusnya sih kalau secara teori, dia harusnya dibagi sama R juga. B dikali R. Tuh. Oh, nggak usah guys. Karena dia itu dibagi sama ulangan doang. Gitu. Kayaknya. Tapi coba kalian make sure aja. Lihat di PPT bapaknya ya. Maaf ya membingungkan. Sorry banget. Terus ada JKN. Nah, JKN sama JKS ini dilihatnya dari tabel yang sudah two-way stable tadi. Ini nyusunnya sama, jadi kayak N1, C1 berapa nih? N1, C1, totalnya 16. Dia lebih kayak rekap gitu kan. Kalau udah, eh, yang N itu kita lihat dari sininya, seret, 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 ini berarti 74 kuadrat, 51 kuadrat, 66 kuadrat, 90 kuadrat, 121 kuadrat, dijumlah, dibagi dengan, nih ada berapa nih? Ada 3 kan, berarti 3 kali 3, gitu. Terus kalau yang JKS tuh yang ke bawah kan, ke bawah berarti 104 kuadrat plus 122 kuadrat plus 176 kuadrat. Dibagi sama strat, ini ada berapa? 5. 5 dikali 3. Dikurang sama FK. Jangan lupa dikurang sama FK. Setelah itu, ini juga dikurang FK ya ini guys. Cuma ini nggak cukup, jadi FK-nya aku taruh sini. Terus JKNS seperti biasa, JKP dikurang dengan JKN dikurang dengan JKS. Setelah itu JKT, JKT T-nya total, berarti semuanya ini kita kuadratin dijumlah dikurang dengan FK. Sesimpel itu. Habis itu JKG, JKG kan JKT dikurang JKP ya, karena ada JKK jadi dikurang JKK juga. Gitu. Sama seperti sebelum-sebelumnya, prinsipnya sama. Habis itu, nah di sini kita pindahin deh ke apa namanya? Tabel ANOVA. Jadi di sini kelompok itu R-1, perlakuan itu AB-1, N itu A-1, S itu B-1, NS itu ya ini dikali ini, lalu galat itu AB-1 dikali R-1, total itu ABR-1, kayak gitu. Ini semua kalau dijumlah maka hasilnya adalah 4. Nah, jika disesuaikan aja, jika kelompok, maka jika K. Jika K berapa? Masukin nih ke sini. Jika P masukin, jika N masukin, jika S masukin, JNS masukin, galat masukin, total masukin juga. Kalau udah KT, KT itu dari ini dibagi sama ini, berarti 6,53 dibagi 2. Ini dibagi 2, dibagi 14, ini dibagi 4, dan seterusnya sampai KTG. Nah, F hitungnya adalah nilai ini dibagi dengan KTG. KTK per KTG, KTB per KTG, KTN per KTG, dan seterusnya. Sampai KTNS per KTG. Yang KTG per KTG nggak usah ya. Gitu. Terus habis itu kalau udah dapet, maka kita cari tabel 5% sama 1%-nya, tabel F-nya. Galatnya dilihat. Galatnya 28, berarti ini 28 akan selalu ada di sebelah kiri. Untuk sebelah atasnya berubah-ubah. 2, nih 14, 4, 2, 8. Gitu. Jadi yang sebelah kiri itu 28,
terus cari yang atasnya 2 berapa, terus yang atasnya 14 berapa gitu. Caranya sama seperti yang tadi ya. Terus habis itu setelah udah dapat semuanya, sama kita harus membandingkan juga. Jadi 3,788 itu lebih besar nggak dari ini? Lebih besar. Tapi lebih besar nggak dari ini? Oh, nggak lebih besar. Berarti dia cuma beda nyata. Tidak sangat nyata. Yang ini, oh lebih besar dari keduanya. Berarti dia sangat nyata. Yang ini, oh yang semuanya ini lebih besar dari ini semua. Berarti dia sangat nyata semuanya. Yang nyata cuma ini doang. Gitu. Selanjutnya, lanjut aja ke BNT kayak biasanya. BNT pakai tabel T. T yang two tail ya. BNT yang 5% itu berarti cari yang 0,05, yang 1% cari yang 0,01 gitu. Galatnya tetap dari sini galat. S kuadratnya adalah KTY. Betul. Habis itu kita cari notasinya. Kita urutin dulu nih dari sini. Kalau misalnya mau dosis pupuk, ya kita ambil dari sini. Berarti yang rata ini. Kalau mau dosis semprot, ya ambil yang sini. Berarti ambil yang di sini. Gitu. Kasihlah notasinya. Kalau misalnya 17 dikurang 22 itu kan 5 ya selisihnya. 5 nggak masuk nih di sini, nggak masuk juga di sini. Maka muncul notasi baru. Ketika muncul notasi baru berarti dia pusatnya pindah ke sini. Kita cek dulu ke atas. Oh, yang di atas ternyata lebih besar. Berarti kita abaikan, kita fokus ke bawah dan seterusnya. Kalau dilihat kayak gini berarti dia itu selisih antar ininya tuh selalu lebih besar daripada ini kan. Kalau misalnya sampai terbentuk notasi seperti ini gitu. Nah, ini juga berarti selisih antar notanya ini itu lebih besar daripada ini semua. Jadi dia terbentuk notasi yang selalu berbeda setiap barisnya gitu. Nah, BNT udah hafal di luar kepala lah BNT ya. Selanjutnya ada yang baru nih, ada yang namanya BNJ. BNJ ini kita pakai tabel Q. Sama cara nyarinya, yang di sebelah kiri akan selalu pakai galat. Nah, galat itu akan selalu dilibatkan ya. Terus untuk di atasnya kita sesuaikan dengan nilai P. Sebenarnya untuk BNJ dan uji Dunet ini kita itu hanya perlu uh, cari P itu sejumlah faktor A dan faktor B. Jadi misalnya nih, faktor A ini tadi kan dosis pupuk ya. Dosis pupuknya ada 5. Berarti kita perlu nyari P5. Terus dosis semprotnya ada berapa? Ada 3 kan? Berarti kita nyari P3. Kenapa dicari P15? Ya karena di PPT bapaknya ada gitu. Tapi wajib enggak dibutuhkan juga sebenarnya gitu. Kalau pas kita memberikan notasi, nggak dibutuhkan. Tapi kalau kalian mau nambahin P15 juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang wajib adalah P5 sama P3 karena dosis pupuknya ada 5, dosis semprotnya ada 3 gitu. Itu yang wajib dicari. Udah uji runut juga begitu. Yang wajib adalah yang 5 sama 3 gitu. Terus selanjutnya sama seperti biasanya ya. Jadi kalau misalnya 5% ya cari yang tabelnya 0,05, kalau misalnya yang 1% ya cari yang tabelnya 0,01. Terus P-nya itu sesuaikan dengan ini, galatnya ya sesuai ini tadi, 28 gitu. Misalnya nih, aku contohin untuk tabel Q. Tabel Q untuk 1528 berarti ya. 1528. Tabel Q 1528. Nih Q. 1528 untuk yang ini deh, 5%. 5% cari di sini 15. 28, sorry, 28. Karena 28 itu adalah galatnya. 28. Cari yang 15. Set. Nih, 5,242. 5,242. Betul kan? Oke. Yang 1%, ya sama aja yang 1%. Cari yang 28 juga. Nih, 0,01 nih berarti. Kejauhan. Nih. Berarti ini 1% kan? 1% cari yang 28 juga nih, 28. Cari yang 15. 15. 6,195.
6,19. Terus kalau yang P-nya 5 gimana ya, sama aja. 28 tetap nih, 28 nih ketetapan nih. Pokoknya kita harus tetap di 28 karena galat kita 28. Terus cari 5 nih, 5 nih. Kalau 3 ini gitu. Kayak gitu. Simple. S kuadrat tetap S kuadrat adalah nilai KTG gitu. Jadi tetap kalian masukin aja nilai KTG per ulangannya berapa. Itu 3. Terus Dunet, yang Dunet sama pokoknya butuhnya tabel Dunet gitu ya. Pakai tabel Dunet, kalian cari apa namanya, KTG-nya itu S kuadratnya itu KTG dan lain-lain gitu dan seterusnya. Misalnya tadi kan kita itu 28 ya. Nah, di tabel Dunet itu ada beberapa tabel Dunet yang nggak ada. Jadi kayak dari 24 tuh langsung 30. Jadi 28-nya tuh terlewat gitu. Tapi sebenarnya ini opsional sih. Kalau misalnya kalian mau tetap pakai yang 24 itu sebenarnya nggak apa-apa sih kayaknya menurutku ya. Kalau misalnya kalian mau interpolasi ya caranya kayak gini. Jadi nilainya yang 24 itu ditambah dengan dua yang kita cari itu berapa? 28 kan? 28 dikurang 24. Yang bawahnya itu berapa? Bawahnya itu kan 30 ya. Yang dari 24 kan langsung ke 30 gitu maksudnya. Terus 30 dikurang 24 dikali dengan nilainya N30 dikurang N24. Tapi menurut aku ini ribet sih dan kayaknya besok gak keluar gitu. Jadi kayak ya udah yang penting kalian tahu kalau yang sebelah kiri itu selalu galat dan yang dicari itu di sebelah atasnya gitu. Atau kalau kalian nggak mau ribet, itu ada sebenarnya tabel Dunet yang ada semua nilainya. Cuma, nah ini, cuma dia tuh nilainya agak jauh gitu loh dari yang dicontohin sama bapaknya. Jadi mungkin nilainya akan sedikit lebih berbeda gitu. Tapi daripada kalian interpolasi dan lain-lain kan, jadi mending pakai ini aja kalau misalnya mau jaga-jaga buat bawah gitu. Tapi kalau di sini ada di TL belajar nih kayak ada ya. Oh nggak ada yang Dunet. Jadi kalian bisa bawa yang ini aja sih. Nanti aku share linknya yang tadi. Oke, kita bisa next ya. Caranya sama ya tadi ya. Pokoknya cari aja yang galatnya tuh 28 ya, 28 di kiri. Terus yang di atas tuh yang ini sesuai yang kalian mau cari. Nah, ini ada lagi nih. Lupa maaf ya. Terus ini yang Duncan. Ini kan tadi BNT, ini yang BNJ, ini Dunet, ini Duncan. Nah, yang Duncan ini kalian itu butuh lumayan banyak. Jadi, misal nih, perlakuan kalian kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Maka kalian butuh 3, 4, 5. Sorry, 2, 3, 4, 5. Itu jadi kecuali satu. Kalian misalnya ada perlakuannya 4 gitu, maka kalian butuhnya P2, P3, P4 gitu. Karena di sini kita punya 5 dan 3, berarti kita butuh 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya aku carinya 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kalian mau ngikutin bapaknya, di PPT bapaknya tuh bapaknya cari dari 1 sampai sejumlah kalinya gitu. Jadi dari 2 deh kayaknya. Dari 2 sampai kalau di sini kan 5 kali 3 itu kan 15 ya. Berarti dari 2 sampai 15 gitu. Tapi ya ujung-ujungnya yang kepake adalah 2, 3, 4, 5 kalau misalnya perlakuan kalian sampai 5 gitu. Jadi lebih baik kalian hitung yang dibutuhkan aja. Oke, selanjutnya kode Duncan. Gimana cara carinya? Sama aja ya teman-teman. Jadi cari aja galatnya. Galatnya itu kan tadi 28. 28 dicari yang di sebelah kiri. Terus kalian cari berapa nih? Coba aku kasih tunjuk Duncan. 3 kan? Ini kita cari 3 dengan galatnya itu 28. Oke, nggak bisa dipencet. Bentar ya. Aduh, nggak bisa dipencet lagi. Ketutupan. Oke, cari di sini aja. Galat kita kan 28. Cari dulu 28. Ini 28. Ini Duncan ya. 28. Kita mau cari 3.
ya udah ini 3 kan, berarti ini 3,044, 3,044 gitu. Nah, ini aku beda tabel jadi perbedaan ketelitian ya, jadi nggak apa-apa, yang penting mirip. Terus kalau udah dapat, jangan lupa S kuadrat itu adalah KTG, jadi kalian ganti aja dengan KTG. Terus lanjut ke notasi. Sama ya, jadi ini kan untuk dosis pupuk. Kalau dosis pupuk berarti kita pakai data pupuknya. Ini nih, tinggal copy aja nih dari BNT. Pindah ke sini. Yang ini juga sama, ini dari dosis semprot. Kalau BNJ itu sama kayak kita ngasih notasinya BNT. Jadi ini yang dipakai patokan itu adalah jumlahnya ini. Jadi kalau 5 berarti kita lihat BNJ 5% yang 5. BNJ 5% yang 5 kan 2,208. Berarti masukin nih. BNJ 5 yang 1%, 2,724. Nah, kayak gitu. Makanya aku bilang kenapa yang dibutuhin sebenarnya cuma 5 sama 3. Jadi nanti 3-nya dipakai di sini karena kan dia berlakunya ada 3 kan di sini. Yang 1,875, ini 2,402 gitu. Terus yang dulu juga gitu. Patokannya adalah karena ini 5 berarti kita pakai yang 5. 5 yang 5% dan 5 yang 1%. Taruh di sini. Yang donat di sini juga karena dia 3 berarti yang 3 5% dan 3 yang 1%. Taruh di sini. Kalau sudah, kalian bisa mulai notasi untuk yang BNJ dan yang donat. Cara notasinya sama. Sama kayak tadi. Bisa dimundurin aja videonya kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara notasinya. Terus untuk UJD ini berbeda sedikit. Uji Duncan ini berbeda. Jadi kalian harus menuliskan apa nilai setiap ini. Misal nih, ini kan berarti ini baris pertama ya. Yang kedua itu kita masukin di sini. Dua tadi mana? Nah, 2 yang 5% kan ini. Berarti masukin di sini, kasih kurung. Ini 2 yang 5%, 1%. Terus ini ketiga kan, 3 yang 1% masukin, yang 5% masukin gitu. Dan seterusnya sampai tersusun seperti ini. Nah, kita menghitung selisihnya tapi kita bandingin sama ini. Gitu. Jadi 17 dikurang 22 berapa? 5 kan? 5 kan lebih besar daripada ini. Berarti muncul notes baru B. Nah, setelah itu 22 dikurang sama 24,67 berapa? Oh, lebih besar daripada 1,6295, muncul C gitu. Jadi perbandingannya bukan per kayak gini tapi pakai perbandingan per baris gitu. Terus 24,67 dikurang 30, oh lebih daripada 1,678, nanti muncul D. 30 dikurang 40,33, oh lebih dari 1,7 sekian, berarti muncul E gitu. Kalau yang BNJ sama Dunet itu sama cara notasinya kayak ini. Nah, kalau yang ini misal nih, nanti 17 dikurang 18 gitu ya, misalnya di sini 18. Kan dia eh, masih masuk ya di sini, berarti nanti akan ditulis A gitu. Konsepnya itu sama, cuma kita patokannya itu per baris gitu loh. Kayak gitu. Oke, jadi sekian penjelasan dari aku. Ini lumayan lama, semoga kalian gak bosan. Untuk nanti, insya Allah nanti setelah video ini akan ada video untuk pembahasan soal yang udah dijelasin sebenarnya sama Mbak Olia, tapi yang kita belajar itu. Tapi kalau kalian mau nanti aku bisa bikin video untuk pembahasan versi aku gitu. Ngapain ya aku bilang? Udah pokoknya kayak gitu. Kalau ada yang ditanyain boleh nanti langsung chat WA aku. Dadah. Kasih semuanya. Kalau bingung tolong tanya.